Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana keadaannya Bu Vera? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Vera. Baik, Bu Vera sudah siap untuk disupervisi? Siap Bu. Oke, Bu Vera, sebelum melakukan supervisi mengajar, saya akan berbincang sedikit ya. Oke boleh Bu. Mata pelajaran yang Ibu ajarkan nanti matematika ya Bu? Iya, matematika tingkat lanjut di kelas 11 Bu. Oh, kelas berapa Bu? Nanti rencananya di kelas 11B Bu. Matematika tingkat lanjut kan hanya ada 3 kelas. Jadi saya pilih di 11B. Oke, berarti menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu? Iya betul Bu, di kurikulum Merdeka. Oke, Bu Vera bisa dijelaskan tujuan pembelajarannya nanti apa? Nah jadi pembelajarannya nanti itu tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik ini mampu untuk menerapkan operasi aritmatika pada materi polinomial dan suku banyak. Itu salah satu tujuan pembelajarannya. Oke Bu Vera. Kemudian area pengembangannya nanti apa ya Bu? Nah, jadi area pengembangan yang akan saya ambil itu sebenarnya di proses pembelajarannya, Bu. Nah, pada proses pembelajarannya itu saya menekankan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Jadi pada proses pembelajaran yang akan saya lihat itu adalah pembelajaran diferensiasi prosesnya pada saat pembelajaran. Nah, Bu Vera, saya menemukan hal menarik nih dari penjelasan Bu Vera tadi mengenai polinomial ya. Polinomial. Apa namanya? Polinomial. Oh, polinomial. Oh, materinya. Oh, maaf, saya kayaknya dulu saya lupa ya. Mungkin ada apa enggak ya? Boleh Bu Vera jelaskan sedikit mengenai metode pembelajaran apa yang nanti akan dipakai? Jadi yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Jadi metode pembelajarannya itu ada saya sedikit ceramah sedikit, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompoknya itu juga masing-masing siswa itu berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi sebelum pembelajaran sebenarnya saya sudah memberikan form supaya mereka itu mengisi dan memetakan gaya belajar mereka ini sebenarnya ada di audio, visual, atau kinestetik seperti itu. Jadi masing-masing kelompok. Jadi makanya strateginya adalah saya mengelompokkan siswa-siswa itu berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti mereka presentasi kalau pelaksanaan tugasnya, mengerjakan tugasnya itu bisa sesuai dengan gaya belajar kita. Wah, sangat menarik sekali ya Bu Vera. Rasanya saya sudah gak sabar lagi ingin datang ke kelas untuk mengobservasi atau mensupervisi Bu Vera. Oke Bu. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita Bu Vera. Nanti akan kita lanjutkan di pasca observasi. Ya, mari Bu. Mari. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kayaknya masih lemes. Karena jam siang kah? Ya. Sudah lemes ya? Ya. Nah, siapa yang hari ini gak masuk? Aisyah. Sakit sudah berapa hari kira-kira? 1 hari. Baru 1 hari, jangan gitu ya. Baru 1 hari ya. Jadi mendoakan temannya nanti. Oh, baru. Kita doakan semoga temannya cepat Sembuh. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap. Ya, kira-kira kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebelumnya saya mau sampaikan juga ya, kalau kalian hari ini akan belajar tentang apa, ya? Oke. Nah, sebelum belajarnya dimulai, coba diperiksa dulu kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kira-kira pakaian kalian rapikah? Terus ada sampah tidak di sekitar tempat duduknya kalian duduki? Aman? Aman. Oke, baiklah. Ya. Oke. Hari ini kita seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Hari ini kita akan bahas tentang apa yang namanya polinomial. Materi tentang matematika tingkat lanjut, yaitu tentang polinomial. Sekarang, sebelum kita mulai
belajar sudah, karena ya kita buat kesepakatan setiap belajar akan selalu disampaikan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama ada berapa kesepakatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama tadi sudah kalian lakukan berpakaian rapi dan bersih. Kalian sudah melihat apakah pakaian kalian sudah rapi dan dikatakan sudah bersih. Yang kedua otomatis nanti akan menjaga kebersihan kelas. Ya, itu. Yang ketiga berkata baik dan sopan. Yang sering mengeluarkan kata-kata mutiara mohon untuk disimpan dulu. Ya, ini anak-anak generasi gen apa kalian? Oke. Setelah itu ada kesepakatan yang keempat yaitu menghargai guru dan teman. Ya, jadi ketika ada teman ataupun guru yang berbicara mohon untuk dihargai. Dihargainya dengan cara apa? Diperhatikan. Kalian dengarkan apa yang diucapkan atau yang disampaikan oleh bapak ibu guru dan teman kalian. Selanjutnya fokus menyimak pelajaran. Ya, ibu tidak mau hari sekarang lagi pelajaran matematika bisa lagi. Tahunya di atas meja itu adalah buku materi yang lain. Atau kalian mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ya, terus yang mengantuk, tolong nanti ada dimakan sedikit ya. Terus yang terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi ketika kalian diminta untuk mengerjakan soal atau mengerjakan sesuatu, mohon untuk tetap bertanggung jawab. Artinya apa? Tanpa harus diperiksa ini atau akan dikumpulkan atau tidak, itu kalian tetap harus mengerjakan. Ya, itu. Sudah bisa disepakati? Sudah bisa disepakati? Sudah. Oke, ya. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada polinomial atau suku banyak. Tahu operasi aritmatika? Operasi aritmatika. Dulu waktu SD kalian belajar operasi hitung itu tentang apa saja? Operasi hitung, ayo. Lupa? Operasi hitung apa aja? Yang pertama? Penjumlahan. Baik ya. Itu yang akan jadi tujuan pembelajarannya. Nah, operasi hitung atau operasi yang namanya operasi aritmatika ini akan dilakukan pada bentuk polinomial atau suku banyak. Tapi sebelumnya apa itu suku banyak? Kita lihat. Nih, apa yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama ada pengertian polinomial, juga disebut dengan suku banyak. Ya, ini merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku. Ada yang bisa mencontohkan bentuk polinomial? Yang bisa mencontohkan? Helki silakan. Bentuknya? Contoh? Balok, Bu. Bentuk balok bisa juga ya diaplikasikan menjadi bentuk polinomial, ya gitu. Oke, ada lagi bentuk yang bisa dituliskan. Ayo, siapa? Nurul? Silakan bentuk yang bisa dituliskan di polinomial. Jadi misalkan sebelum kalian coba ibu misalkan contohkan bentuk polinomial. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ini disebut dengan bentuk polinomial. Kenapa? Ya di sini sebuah sistem persamaan. Koefisien dari x kuadrat ada koefisien dari x variabel x. Koefisien dari variabel x-nya itu apa? Berapa? 2. Oke, ini ya. Koefisiennya ada 2. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta. Itulah yang disebut dengan bentuk polinomial. Itu pengertian dari polinomial. Seperti itu ya. Terus bentuk umumnya nih, ini ada dia dalam polinomial
polinomial dalam X berderajat n, maka bentuk polinomialnya akan menjadi ini. Artinya apa? Semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, pangkat dari variabelnya akan semakin kecil. Benar? Semakin kecil. Contohnya di sini ada 2. Paling awal dia pangkatnya ada 2. Setelah itu variabelnya pangkatnya berapa? Pangkat 1. Jadi semakin ke kanan nanti variabelnya pangkatnya akan semakin kecil. Itulah yang disebut dengan bentuk polinomial. Mungkin penghapusnya dulu. Ya. Selanjutnya, nah operasi hitung apa saja sih yang akan dilakukan, yang akan kita tentukan pada bentuk polinomial? Ini ada dalam materi polinomial, operasi matematika yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Pembagian ada tidak? Ada juga, tapi dia bukan masuk di operasi hitungnya. Ya itu. Jadi operasi hitung yang akan dilakukan itu ada berapa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Seperti itu ya. Tuh. Oke, selanjutnya mari perhatikan video berikut. Ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu videonya. Tidak ada suara. Tidak ada suara. D-nya adalah kalau belum awal berarti D-nya adalah 0. Ini masuk apa? D-nya adalah ya. Ganti yang ada D-nya itu berarti adalah karena awal kan D-nya D-nya adalah ini yang kolom awal D-nya adalah D-nya adalah gambar baloknya. Panjangnya adalah ya. Ini juga sama, gambar balok juga. Ini panjangnya yang mana? Panjang. Bawahnya yang mana sih? Yang putus-putus gitu tuh berarti di dalam. Dari bawah begini. Jadi panjangnya yang mana? Panjangnya. Panjangnya yang bawah ya? Oke, yang bawah ya? Terus kalau panjangnya yang bawah, lebarnya yang mana? Lebar, namanya itu lebar. Panjang, berarti ke tingginya?
Apa kira-kira bentuk balok? Misalnya kayak ini. Oh, misalnya contohnya ini. Terus Ini panjang dong. Ini panjang. terus lebarnya apa nih? Lebarnya yang ini. Lebar ya. Sini. Lebar ya. Ini panjang kalau di sini. Jadi ini misalkan baloknya tadi ya. Walaupun sebelumnya nggak tahu deh ya. Jadi panjangnya ini. Panjang ini, lebarnya ini. Oke. Jadi kalau misalkan nentukan volumenya, kalau misalkan sana diisi nih, volume tuh udah diisi kan? Diisi. Kalau di sana diisi, kalau awal itu sudah diisi tuh. Oh, diisi. Nah, berarti kosong. Karena di sini sudah diketahui volumenya dalam bentuk T, ya kan? Dalam bentuk T-nya berarti kalau volumenya T awalnya masih 0, berarti diganti 0 kan? T-nya kan 0 kan? Ayo coba. Jadi volume awalnya itu kan T-nya 0. Ada apa dengan foto ini? Ini umpamakan ini kayak balok. Nah, ini kan panjang kan? Ini kata panjang balok. Dari bawah ke atas ini tinggi balok, belakang ini lebarnya. Nah, jadi dulu kan saya kebayangin dari bentuk balok ini Bu. Jadi ketemulah hasil kayak gitu. Jadi kalau misalkan namanya kan ini disuruh tentukan apa volumenya ya, volume awal. Kalau volume itu kan berarti diisi ya. Iya. Ya, kalau awal itu berarti sudah diisi tuh belum? Belum. Jadi masih kosong. Ya. Jadi misalkan diisi air gitu ya. Kalau botol kan. Oke. Kata gitu. Oke, nampaknya sudah jelas semua. Ya. Sudah bisa kita lanjutkan, siapa yang akan mempresentasikan, membagikan hasil diskusinya? Sudah? Sudah bisa? Kira-kira yang mana nih yang mau kita mulai duluan? Dari kelompok yang anak kinestetik dulu ini yang banyak gerak-gerak ini. Kira-kira siapa dari kelompok kalian berdua? Kami aja Bu. Ikhlas ya. Nanti ya bisa kita berganti ya. Ayo silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang polinomial tadi. Jadi hasil kerja kami akan dijelaskan oleh saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di soal kan itu disebutkan bahwa fungsi polinomial dari sebuah balok itu ada PT sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T kuadrat dikurang 5T tambah 2. Nah, jadi saya mengibaratkan balok itu botol air minum. Jadi kan dari sini ke sini ke samping itu ibaratnya panjangnya, dari bawah ke atas itu tingginya, dari ini ke belakang itu lebarnya. Nah, di soal disebutkan volume awal balok. Jadi kalau awal otomatis belum ada volumenya, jadi T-nya itu 0, kita ibaratkan 0. Jadi P0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurangi 5 kali 0 ditambah 2. Jadi pada itu fungsi balok
Jadi kan volume awal balok itu kan 0. Jadi kita ibarat katain T-nya itu adalah 0. Jadi P 0 itu sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurangi 5 pangkat 0 dikali 0 ditambah 2. Jadi P volume awalnya itu adalah 2. Nah, di soal selanjutnya itu volume balok saat jika T-nya itu adalah 6 adalah berapa kali lipat dari volume awalnya? Berapa kali lipat dari 2, kan? Jadi T-nya kita berarti angka 6. P 6 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 3 ditambah 6 kuadrat dikurangi 5 kali 6 ditambah 2. Jadi hasilnya itu adalah 2 kali 216 ditambah 36 dikurangi 30 tambah 2 itu sama dengan 432 ditambah 36 kurangi 30 tambah 2 dan 440. Jadi jika T-nya itu adalah 6, dia adalah 440. Jadi jika dari awal itu sama dengan 2 kali 220 kali lipat. Oke, berarti udah 220 kali Lipat. Oke, jadi kalau Oke, nah jadi kalau seandainya misalkan nih, tadi kan bawa botol minum ya, bawa botol minum. Jadi yang namanya volume itu tuh apanya? Ibarat isi dalamnya. Oh, oke, berarti diisi kalau volume botol berarti diisi sama Air. Yang penting kalian isi pasir kan ya? Nah. Ya, jadi diisi oleh air. Air. Diisi air. Jadi yang dimaksud kalau seandainya diilustrasikan ternyata T awalnya itu berarti dalam keadaan Dalam kosong deh. Oh, dalam keadaan Jadi kosong. botolnya nggak ada air. Oh, pada saat botolnya tidak ada isi air. Air. Terus kalau misalkan T-nya tadi kita ganti 6. Berarti dia dituangi air gitu. Oh, sudah dituang air dalam waktu 6 detik tadi. detik, ya, 6 Oh, detik. dalam waktu 6 detik tadi dituang air. Ternyata airnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Otomatis lebih banyak, Dari awal. ya kan? Iya. Oh, pertanyaannya adalah apa? Berapa kali lipat dari awal? Ya, berapa kali lipat? Ternyata dapatnya berapa kali lipat? 220 kali. lipat. Oh, oke, baik, silakan ditutup. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang polinomial yang sudah kami bacakan tadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, terima kasih luar biasa ya. Mereka langsung mempraktekkan bahwa apa? Mengenai volume itu adalah isi. Nemu nih botol minum yang bentuknya adalah balon. Ya, gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan bermain sejenak. Boleh berdiri di atas mejanya masing-masing. Yo. Mohon maaf. Boleh di atas meja ya. Ternyata ibu yang tidak konsentrasi, kalian yang masih konsentrasi ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, silakan berdiri di sebelah mejanya masing-masing atau di depan mejanya masing-masing. Sediakan pena di depan kalian. Ada. Ada ya, enggak seluruhnya ada, yang penting ada pena. Oke. Perintahnya adalah
ketika ibu bilang tepuk, berarti kalian tepuk meja. Oke? Ya. Ya, ketika ibu bilang tepuk, berarti kalian akan menepuk meja. Oke ya, tepuk berarti ya. Tepuk. Ya. Terus tapi ketika ibu sebutkan pena, silakan ambil pena kalian masing-masing. Pegang penanya. Jadi kita akan lihat siapa yang tidak memegang pena. Ya, rebut sama aku saya. Ya, nanti kita akan melihat siapa yang tidak memegang pena ya. Jangan curang ya. Tidak boleh curang. Ya, tidak boleh curang. Kita jangan duluan dipegang ya penanya. Tidak adil namanya ya. Ya. Oke. Ini jujur ya. Siapa yang tidak memegang pena, silakan langsung maju ke depan. Oke? Oke. Bisa disepakati? Bisa. Kita mulai. Tepuk. 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 Pena. Siapa yang tidak pegang penanya? Adakah? Masih aman. Aman ya. Berarti fokus. Adakah yang curang langsung pena kawan di sini? Oke, letakkan lagi penanya. Letakkan lagi penanya curang. Nah, mulai. Nah, gerak-gerak ini. Ya, lagi lah. Oke. Kita mulai. Tepuk. 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 Pena. Siapa yang memegang pena? Memang. Kamu pikir kok pasti pena? Oke. Ayo maju bagus. Kita cari temennya ya. Kita cari temennya. Kita cari temennya. Ayo konsentrasi lagi. Yuk, berdiri. Jangan dipegang dulu dong penanya. Oke, kita ulang. Tepuk. 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 Pena. Tapi aku nggak pena kau. Oke, maju. Ayo maju. Ya. Ya, yang berdua. Sini tengah-tengah. Ada tengah. Jawab, bukannya bukan. Agak-agak. Ya. Kalian sweet, ya. Usit kalau bahasa kalian, bahasa kita ya usit. Ya, kan tapi usitnya kan cuma 5 jari ya, ada maksimal 5. Jadi kalian siapa cepet-cepetan perkalian? Kalian loh ini kalian. Misalkan, misal ya ini bagus 1, selfie 2, berarti 1 kali 2? 2. Oke ya, 1, 2, berarti 1 kali 2? Oke ya, jadi siapa cepat silahkan langsung. Oke, siap? Siap? Ayo, ngaduk ke sama-sama biar. Ayo, 1, ayo dapat. 1, 2. Yang kedua.
Duduk tegap lagi. Jangan meletakkan kepala. Yuk, silakan kita lanjutkan. Siapa selanjutnya yang mau maju ke depan untuk membagikan hasil diskusinya? Yuk. Kelompok Airin, ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang polinomial yang akan dijelaskan oleh Airin. Baiklah. Di soal sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar dan juga tinggi yang tingginya yang berubah terhadap waktu dalam detik. Dan diketahui fungsi dari sebuah baloknya adalah di soal pertama itu menanyakan bahwa volume awal baloknya itu berapa. Karena volume awal belum terisi apa-apa atau dalam masih kosong, jadi ibaratkan volume awalnya itu adalah 0. Maka ganti T-nya menjadi 0. Hasilnya itu adalah 2. Soal kedua adalah volume balok saat T-nya itu 6 detik dan berapa kali lipat dari volume awal. Karena T-nya itu adalah 6 detik, jadi ubah T-nya menjadi 6. Dikali 6,3 tambah 6,2 dikurang 5 kali 6 ditambah 2. 6,3 adalah 216 ditambah 6,2 itu 6 kali 6 36 dikurang 5 kali 6 30 ditambah 2. Hasilnya yaitu 440
sentimeter kubik. Ini juga. Dan ditanyakan juga berapa kali lipat dari volume awal. Karena volume awalnya 2 dan volume saat T-nya 6 detik ada 440, jadi 440 ini dibagi 2. Artinya volume saat T sama dengan 6 detik adalah 220 kali lipat dari volume awal. 220 kali lipat. Jadi dalam ketika T-nya diganti 6, hasilnya dalam 440. Jadi dibandingkan dengan volume awal, ternyata 220 kali lipat. Sama seperti yang tadi. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Yang terakhir? Kelompoknya yang mau maju? Oke, silakan kelompok Nurul, Garin, dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan nama saya Garin Putramata dan 4 rekan saya. Dirinya kami sini akan menjelaskan tentang diskusi yang sudah kami buat tadi. Pada Nurul Azhara kami persilakan. Baiklah, kami akan menjelaskan kepada teman-teman tentang apa yang telah kami bahas. Dari pembahasan yang telah kelompok lain tulis, kami tinggal menjelaskan saja. Jadi karena kurang lebih sama ya. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berubah terhadap waktu dalam detik. Berikut fungsi yang menyatakan volumenya dalam cm kubik untuk T dalam detik. Soal yang pertama yang ditanya yaitu volume awal balok tersebut berapa cm kubik. Diketahui fungsi di soal Pi T sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 2. Karena T awal, karena bendanya belum bergerak, jadi T-nya sama dengan 0. Disubstitusikan di dalam fungsi Pi 0 sama dengan 2, 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurang 5 dikali 0 ditambah 2. Pi sama dengan 2. Pertanyaan yang kedua, berapa volume balok saat T sama dengan 6 detik dan berapa kali lipat dari volume awal balok? Diketahui di soal T sama dengan 6. Kita substitusikan ke dalam fungsi Pi 6 sama dengan 2, 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 5 dikali 6 ditambah 2. 6 pangkat 3 yaitu hasilnya 216.
6 pangkat 2, 36. 5 dikali 6, 30. 2 dikali 216, hasilnya 432. 36 dikurang 30, 36 turun, dikurang 30 tambah 2. Hasilnya 440 cm3. Yang kedua itu ditanya, berapa kali lipat dari volume awal balok? Volume yang 6 detik itu hasilnya 440 dibagi dengan volume yang awal, yaitu 2. 400 dibagi 2 hasilnya 220. Jadi berapa kali lipat volume awal balok dengan volume balok saat 6 detik, yaitu 220 kali lipat. Oke, baik. Jadi tinggal melanjutkan ya. Volume tadi sebenarnya tidak jauh beda. Ayo silakan itu. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri sekali lagi. Silakan. Luar biasa ya. Sudah perwakilan kelompoknya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Sebelumnya, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai apresiasi, ternyata kalian sudah mulai memahami ya mengenai polinomial dan sudah mulai memahami juga dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, kita kembali. Yang terakhir, agendanya adalah kita akan merefleksikan. Refleksi itu apa ya? Kita akan merefleksikan. Mengingat. Refleksinya, kita akan mengingat kembali apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Ya. Isinya tentang apa saja, namanya saja kalian merefleksikan. Artinya kita akan mereview kembali apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Hari ini belajar tentang apa saja? Polinomial. Operasi bilangan. Operasi bilangan. Nah, sekarang, nih refleksi yang pertama tentang perasaan kalian terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bahagia. Jatuh cinta pada polinomial. Aduh. Nah, emosi apa saja yang akan kalian rasakan saat kalian belajar? Kesel, Bu. Bingung. Tidak ada emosi apa-apa. Tidak ada. Iya. Jadi emosi itu sebenarnya bukan hanya yang dikatakan oh kamu lagi emosi artinya lagi marah, tidak. Tapi emosi itu apa? Senang pun disebut dengan emosi. Ya. Terus bahagia, ceria, bingung itu juga merupakan sebuah emosi. Selanjutnya pembelajaran. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Tadi apa aja? Yang pertama Mencari volume balok. volume balok. Nah, volume balok itu tadi kaitannya dengan polinomial. Pengertiannya juga ada, ya kan? Pengertiannya ada. Terus operasi apa saja sih yang digunakan dalam bentuk polinomial? Dalam polinomial. Penjelasan. Perkalian ternyata ada juga ya. Mencari luas, mencari volume, ya kan itu juga dikali. Pangkat, Iya. juga ada, ya kan? Ya. Kurang ditambah itu sudah pasti. Oke ya. Terus yang kedua ada kan kesulitan yang kalian alami. Kesulitan ada? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah berarti luar biasa ya. Nah, ini untuk perbaikan ke depannya adakah yang perlu diperbaiki di dalam pembelajaran yang kalian lakukan tadi? Mungkin penyampaian ibu yang terlalu cepat ataukah teman-teman
Tapi sebelum menggunakan melanjutkan materi tentang polinoma pembagian, ya silakan tugas kalian adalah kalian tadi kan sudah membuat presentasi ya, yang kalian sudah rancang dan sudah kalian diskusikan masing-masing. Mohon nanti jangan lupa dikumpulkan kepada ibu, ya. Mau dikumpulkannya mau dalam bentuk video boleh, mau dalam bentuk gambar juga boleh, mau dalam kami tidak bisa gambar, tidak bisa membentuk video, boleh dan nulis silakan. Oke, jangan lupa untuk dikumpulkan ya kan? Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itu tutup pelajaran hari ini. Cukup sekian. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang akan memimpin? Baiklah, pelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Vera. Salam Bu Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, sama seperti tadi. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakannya supervisi ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Vera? Sedikit tegang sih sebenarnya Bu, karena kan kita namanya ngajar tapi dilihat sama teman kan agak ini Bu ya, grogi. Iya. Cuma alhamdulillah lama kelamaan saat pada proses pembelajaran itu sudah mulai terbiasa. Gitu. Baik Bu Vera, dari supervisi tadi atau dari Bu Vera mengajar tadi, sejauh mana ketercapaian dari area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan di di awal tadi? Iya, sebenarnya kalau untuk 100% nggak mungkin ya Bu ya, karena itu terlalu sempurna. Menurut saya sih 90% lah Bu ya untuk ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu Bu. Berarti kalau sudah 90% berarti tinggal 10% lagi ya? Iya. Sudah luar biasa itu Bu, sudah 90% berarti tinggal 10%-an. Untuk sisanya tadi ya 10% itu masih ada nggak tantangan bagi Bu Vera? Sebenarnya 10%-nya itu adalah kita harus lebih berupaya. Ini kan namanya pelajaran matematika kan ya Bu. Jadi kita harus lebih berusaha dan berupaya untuk meningkatkan semangat motivasi anak-anak itu tuh untuk mengikuti pada saat pembelajaran matematika. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau matematika itu kan mereka sudah pusing duluan seperti itu kan Bu. Sebenarnya untuk mengumpulkan semangatnya saja. Tapi alhamdulillah tadi motivasinya juga sudah cukup tinggi sih untuk pelajar matematika. Lalu bagaimana cara mengatasinya Bu? Makanya saya tidak akan menghentikan penggunaan media sebenarnya Bu ya, media pembelajaran, kemudian juga penerapan ice breaking pada saat pertengahan pembelajaran itu merupakan salah satu tantangannya sih. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi selanjutnya rencana Bu Vera apa untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran tersebut? Saya akan berusaha menggunakan media-media pembelajaran yang lebih inovatif lagi sebenarnya Bu ya, bukan hanya kita menggunakan media pemaparan saja seperti itu, bisa kita gunakan video-video seperti video di YouTube juga kan banyak Bu, atau bahkan mungkin kalau kita punya waktu senggang kita buat pembelajaran video pembelajaran sendiri seperti itu, dan lebih memperbanyak juga ice breaking atau yang bisa menarik minat anak-anak supaya lebih semangat lagi belajar matematika biar dia tidak ngantuk, menghindari seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Vera ya. Semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu rencanakan bisa tercapai ya Bu ya, dan Ibu bisa menjadi guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid Ya, Ibu. amin. Terima kasih. Baiklah Bu Vera, mungkin cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.